Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati Banapon, jurusan PGMI semester 3 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang model PyChem. Poin pertama, pengertian PyChem. PyChem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajaran dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima kecurangan ceramah guru tentang pengetahuan. Jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. Peran aktif dari siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis PyChem. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pembelajaran kooperatif, dan yang kedua, pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek, dan yang kelima yaitu pembelajaran kuantum. Poin yang ketiga yaitu penerapan PyChem dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, yang dimana PyChem adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui kemampuannya. Dan yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik. Yang ketiga, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok untuk bagaimana menghadapi kendala yang ditimbulkan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran Al-Quran Hadis. Poin yang terakhir di sini yaitu kelebihan dan kekurangan PyChem. Yaitu yang pertama, kelebihan. 1. PyChem merupakan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan hidup. 2. Mendorong peserta didik untuk belajar bekerja sama. Yang ketiga, PyChem menghargai semua potensi peserta didik. Yang keempat, PyChem mendorong peserta didik untuk menghasilkan karya yang kreatif dan imajinatif. Kelima, PyChem mendorong peserta didik untuk terus maju dan mencapai kesuksesan. Masuk pada kekurangannya, yaitu pertama, terdapat ketegangan individu antara peserta didik, laki-laki dan perempuan, pintar atau kurang pintar, perbedaan sosial ekonomi tinggi atau rendah. Yang kedua, pembelajaran belum membelajarkan hidup. Yang ketiga, mengelompokkan peserta didik masih bergantung pada segi pengaturan tempat duduk, sehingga kegiatan yang dilakukan peserta didik seringkali belum mencerminkan pembelajaran kooperatif yang benar. Dan yang keempat yaitu guru belum menyaksikan dan melihat contoh pembelajaran PyChem yang benar. Yang kelima, pajangan hasil karya peserta didik cenderung seragam dan tidak ada nilai-nilai perbedaan di dalamnya. Yang keenam yaitu kegiatan pembelajaran masih sering berupa pengisian lembar kerja siswa atau disebut LKS, yang sebagian besar pertanyaannya bersifat tertutup. Dan yang ketujuh, pelaksanaan PyChem cenderung menggunakan media sehingga membutuhkan biaya yang lebih untuk menunjang pembelajaran.